Di tengah malam yang hening di sebuah rumah mewah di pinggiran Jakarta, Sinta terbangun oleh suara tangisan ibunya yang menusuk hati. Ia bergegas ke ruang tamu dan menemukan saudara kembarnya, Rina dan Tina, berdiri membeku di depan pintu, sementara ayahnya memegang ponsel dengan wajah memerah karena marah. "Kau telah menghancurkan nama baik keluarga kita," teriak ayahnya kepada Sinta, melemparkan oto-oto intim dirinya bersama Maya ke lantai, bukti cinta terlarang yang tak lagi bisa disembunyikan. Sinta, wanita berusia 25 tahun dengan wajah identik seperti saudara kembarnya, merasa dunia runtuh di sekitarnya. Sejak kecil, ketiganya, Sinta, Rina, dan Tina, telah menjadi pusat perhatian keluarga kaya raya yang mengandalkan citra sempurna. Ayah mereka, seorang pengusaha sukses di bidang properti, selalu menekankan nilai-nilai tradisional Islam yang ketat, sementara ibu mereka, seorang ibu rumah tangga yang taat, memastikan anak-anaknya tumbuh sebagai teladan masyarakat. Namun, di balik kesamaan isik itu, Sinta menyimpan rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam, ketertarikannya pada sesama jenis. Malam itu semuanya berubah. Oto-oto itu berasal dari ponsel Sinta yang dicuri oleh seorang teman dekat keluarga, yang ternyata diam-diam membenci Sinta karena iri dengan kedekatannya pada Maya. Maya, seorang desainer grafis berusia 24 tahun yang Sinta temui di sebuah kaya seni di Bandung 2 tahun lalu, adalah cinta pertama Sinta yang sejati. Pertemuan mereka dimulai dari obrolan santai tentang seni kontemporer, yang dengan cepat berkembang menjadi ikatan emosional yang dalam. Maya, dengan senyumnya yang hangat dan pemikiran progresinya, membuat Sinta merasa diterima apa adanya untuk pertama kalinya. Tapi di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh norma-norma konservatif, cinta seperti milik mereka adalah tabu. Sinta tahu risiko itu, tapi ia tak bisa menahan perasaannya. Setiap pertemuan rahasia di kai-kai tersembunyi atau taman-taman sepi di Jakarta membuat hatinya berbunga, meski dibayangi ketakutan. Rina dan Tina, saudara kembarnya yang selalu dekat, awalnya tak curiga. Rina, yang bekerja sebagai guru sekolah dasar, adalah tipe perfeksionis yang selalu mematuhi aturan keluarga. Tina, seorang akuntan di perusahaan ayah, lebih bebas tapi tetap menjaga citra. Mereka bertiga sering berbagi rahasia kecil, tapi Sinta tak pernah berani membuka tentang Maya. Ayah Sinta, Bapak Hadi, adalah pria yang tegas. Ia bangga dengan ketiga putrinya yang cantik dan pintar, sering memamerkan oto mereka di acara bisnis. "Kalian adalah wajah keluarga kita," katanya selalu. Tapi malam itu, wajah itu ternoda. "Bagaimana bisa kau lakukan ini? Apa yang akan dikatakan tetangga? Saudara-saudara kita di desa," seru ibunya, Bu Ratna, sambil menangis terseduh. Sinta mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tersekat di tenggorokan. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang orientasi seksual sebagai penyimpangan yang harus disembunyikan atau bahkan dihilangkan. Pagi harinya, rumah itu seperti medan perang. Rina dan Tina duduk di samping Sinta, mencoba menenangkannya, tapi mata mereka penuh kebingungan dan kekecewaan. "Kenapa kamu gak cerita ke kita dulu?" tanya Rina dengan suara pelan. Sinta menjawab, "Aku takut kalian juga akan menolakku." Tina, yang lebih berani, berkata, "Kita saudara, Sin. Tapi ini sulit." Ayah marah besar. Memang, Bapak Hadi langsung memanggil pengacara keluarga untuk membahas solusi. Ia bahkan mengancam akan memutuskan hubungan dengan Sinta jika ia tak berubah. Sinta merasa terpojok. Di satu sisi, ia mencintai keluarganya. Di sisi lain, Maya adalah bagian dari dirinya yang tak bisa ia lepaskan. Maya menelepon pagi itu, khawatir setelah mendengar kabar dari teman bersama. "Kita harus bicara," katanya. Mereka bertemu di sebuah taman kecil di pinggiran kota,
di mana Sinta menceritakan semuanya. Maya memeluknya, aku di sini bersamamu. Tapi kita harus hati-hati. Tapi Sinta tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin meningkat. Di kantor desain tempat Sinta bekerja, rekan-rekan mulai bergosip setelah rumor menyebar melalui media sosial. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki undang-undang yang ambigu tentang LGBT, tapi diskriminasi sosial sangat kuat. Sinta mulai merasakan tatapan aneh dari tetangga, dan bahkan teman-teman lama menjauh. Di rumah, suasana tegang. Bu Ratna mencoba mediasi, tapi Bapak Hadi keras kepala. Ini bukan pilihan, Pak, kata Sinta suatu malam. Ini siapa aku? Tapi ayahnya balas, pilihanmu menghancurkan kita semua. Rina sebagai saudara tengah, merasa terbelah. Ia mencintai Sinta, tapi juga takut kehilangan dukungan ayah. Tina yang lebih muda, diam-diam mendukung Sinta tapi tak berani bicara. Konflik internal mulai muncul, apakah mereka harus setia pada keluarga atau pada saudara mereka? Sinta sendiri bergulat dengan rasa bersalah. Apakah cintanya pada Maya layak mengorbankan kedamaian keluarga? Pertanyaan itu menghantuinya setiap malam. Akhirnya, Sinta memutuskan untuk bertemu Maya lagi, mencari kekuatan. Di kai aurit mereka, Maya berkata, kita bisa pergi dari sini, mulai baru. Tapi Sinta ragu. Indonesia adalah rumahnya, keluarganya adalah akarnya. Tapi apakah akar itu masih mau menerimanya? Saat itu, ia tak tahu bahwa Rina diam-diam mengikuti mereka, dan keputusan itu akan memicu pengkhianatan yang tak terduga. Rina berdiri di balik pohon di taman, menyaksikan Sinta dan Maya berpelukan. Hatiku hancur, pikirnya. Bagaimana saudariku bisa memilih ini? Rina pulang dengan pikiran kalut, dan tanpa sengaja menceritakan kepada Tina. Kita harus lakukan sesuatu, kata Tina. Mereka berdua, sebagai kembar yang selalu kompak, memutuskan untuk berbicara dengan ayah, berharap bisa menyelamatkan Sinta. Sementara itu, Sinta dan Maya semakin dekat. Maya, yang berasal dari keluarga liberal di Yogyakarta, telah terbuka tentang orientasinya sejak remaja. Keluarganya mendukung, meski dengan hati-hati karena masyarakat sekitar. Aku tahu sulit di Jakarta, kata Maya kepada Sinta. Tapi cinta kita nyata. Mereka menghabiskan akhir pekan di sebuah ila kecil di Bogor, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Sinta menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia selalu merasa berbeda dari Rina dan Tina, meski wajah mereka sama. Aku suka boneka, mereka suka olahraga. Tapi ayah bilang itu normal. Kembali ke Jakarta, tekanan dari keluarga semakin kuat. Bapak Hadi mengatur pertemuan dengan seorang ustadz terkenal, yang dikenal menyembuhkan orang-orang dengan orientasi non-heteroseksual melalui konseling agama. Kau harus ikut ini, Sinta, perintah ayahnya. Sinta menolak, tapi Bu Ratna memohon, demi keluarga, nak. Akhirnya, Sinta setuju untuk satu sesi, berharap bisa membuktikan bahwa ia tak perlu disembuhkan. Di sesi itu, Ustadz berbicara tentang dosa dan norma masyarakat. Di Indonesia, kita hidup berdasarkan Pancasila dan agama. Ini bukan jalan yang benar, katanya. Sinta merasa marah dan sedih. Ini bukan pilihan, Ustadz. Ini bagian dari diri saya. Tapi Ustadz balas, setan bisa menggoda siapa saja. Pulang dari sana, Sinta merasa lebih tertekan. Ia menelepon Maya, aku tak tahan lagi. Maya datang, dan mereka memutuskan untuk sementara berpisah untuk meredakan situasi. Tapi pisah itu justru membuat Sinta semakin menderita. Di kantor, ia kesulitan berkonsentrasi. Rekan kerjanya, yang sebagian besar konservatif, mulai menjauh setelah rumor menyebar.
Satu hari, bosnya memanggil, "Sinta, ini memengaruhi citra perusahaan. Pikirkan baik-baik." Sinta merasa dunia semakin sempit. Di rumah, Rina dan Tina mencoba berbicara. "Kita khawatir sama kamu," kata Rina. Tapi Sinta melihat kebohongan di mata mereka. Ternyata, Rina telah memberitahu ayah tentang pertemuan Sinta dan Maya. Pengkhianatan itu terungkap saat Bapak Hadi menghadang Sinta di rumah. "Aku tahu kau masih bertemu dia." Rina bilang semuanya. Sinta memandang Rina dengan mata penuh kecewaan. "Kenapa, Rin? Kita saudara." Rina menangis, "Aku tak mau keluarga hancur karena kamu." Tina diam, tapi hatinya terbelah. Ia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Apakah benar mencintai sesama jenis adalah salah? Di Indonesia, di mana kelompok-kelompok anti-LGBT semakin okal, Tina melihat berita tentang diskriminasi dan bahkan kekerasan. Sinta memutuskan untuk konfrontasi. Ia mengumpulkan keluarga di ruang makan. "Aku lesbian, dan aku mencintai Maya. Ini bukan AC, bukan dosa yang bisa disembuhkan." Bu Ratna menangis, Bapak Hadi marah, Rina diam, Tina berusaha membela, "Mungkin kita bisa terima, Pak." Tapi ayah mereka balas, "Tidak di rumah ini." Malam itu, Sinta dikunci di kamarnya seperti tahanan. Maya yang tak tahu apa-apa, khawatir. Ia datang ke rumah Sinta, tapi diblokir oleh penjaga. "Sinta butuh bantuan," katanya kepada Tina, yang kebetulan lewat. Tina merasa bersalah, diam-diam membuka pintu belakang. "Pergi sekarang sebelum ayah tahu." Sinta dan Maya melarikan diri ke apartemen Maya di pusat kota. Di sana mereka merencanakan masa depan. "Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka," usul Maya. Tapi kebahagiaan sementara itu terganggu saat polisi datang. Ternyata, Bapak Hadi melaporkan Sinta sebagai hilang dan menuduh Maya menculik. Meski tak ada undang-undang anti-LGBT langsung, pengaruh ayah membuat polisi bertindak. Sinta ditahan untuk perlindungan. Di kantor polisi, ia merasa humiliated. "Ini bukan kejahatan," katanya. Tapi petugas balas, "Keluarga khawatir dengan perilakumu." Rina dan Tina datang ke polisi. Rina menyesal, "Aku salah, Sin." Tina berkata, "Kita harus dukung dia." Mereka berdua meyakinkan ayah untuk mencabut laporan. Akhirnya, Sinta dibebaskan, tapi hubungan keluarga semakin retak. Sinta kembali ke rumah, tapi suasana dingin. Ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Setelah insiden polisi, keluarga Hadi seperti berada di ambang kehancuran. Bapak Hadi jarang bicara dengan Sinta, sementara Bu Ratna menjadi penengah yang lelah. Rina penuh penyesalan atas pengkhianatannya, mencoba mendekati Sinta. "Maafkan aku, Sin. Aku takut kehilangan ayah." Sinta memakan, tapi luka itu dalam. Tina yang semakin mendukung mulai membaca tentang hak di Indonesia. Ia menemukan organisasi seperti Arus Pelangi yang berjuang melawan diskriminasi. Sinta dan Maya memutuskan untuk lebih hati-hati. Mereka bertemu di tempat-tempat netral, seperti museum atau acara seni. Tapi tekanan sosial tak berhenti. Di media sosial, akun anonim mulai menyerang Sinta setelah Oto lama bocor. "Lesbian seperti ini merusak moral bangsa," tulis salah satu komentar. Sinta merasa terancam, tapi Maya mendorong, "Kita tak sendirian. Ada komunitas." Suatu hari, Sinta diundang ke sebuah acara rahasia komunitas LGBT di Jakarta. Di sana, ia bertemu orang-orang dengan cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja. Itu memberinya kekuatan. "Aku bukan monster," pikirnya. Tapi saat pulang, ia diikuti oleh seseorang. Ternyata itu teman ayah yang curiga. Berita sampai ke Bapak Hadi, yang marah besar.
Kau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kau ingin hancurkan bisnisku. Konflik memuncak saat ulang tahun ketiga kembar. Keluarga besar datang, tapi suasana tegang. Paman dan bibi mulai bergosip. Dengar-dengar Sinta. Aneh. Sinta tak tahan, ia berdiri dan berkata, "Ya, aku lesbian." Dan itu tak mengubah siapa aku sebagai saudara atau anak. Ruangan hening, lalu Bapak Hadi meledak, "Keluar dari rumah ini." Bu Ratna pingsan karena syok. Sinta pergi ke apartemen Maya, hati hancur. "Apa aku salah memperjuangkan ini?" tanyanya. Maya jawab, "Tidak, sayang. Mereka yang butuh waktu." Tapi Sinta ragu. Ia mulai mempertanyakan pilihan etis, apakah mencintai Maya berarti mengorbankan keluarga. Di Indonesia, di mana nilai kolektif lebih utama daripada individu, ini adalah dilema besar. Rina dan Tina datang ke apartemen. "Kita tak setuju dengan ayah," kata Tina. Rina tambah, "Kita ingin bantu." Mereka bertiga berpelukan, mengingat masa kecil. Tapi saat itu telepon berdering, Bu Ratna masuk rumah sakit karena stres. Sinta buru-buru ke sana, di mana ayahnya menunggu. "Ini karena kamu," katanya dingin. Sinta menangis, "Aku tak mau ini terjadi." Di rumah sakit, Sinta berdoa. Ia ingat ajaran agama yang diajarkan, kasih sayang dan pengampunan. Apakah cintanya bertentangan dengan itu? Dokter bilang Bu Ratna butuh istirahat, dan keluarga harus bersatu. Bapak Hadi, melihat istrinya lemah, mulai melunak. "Mungkin kita bicara," katanya pelan. Tapi perdamaian sementara terganggu saat media lokal menulis tentang skandal keluarga kaya. Bisnis ayah terpengaruh, klien mundur. Bapak Hadi menyalahkan Sinta. "Kau harus pilih keluarga atau itu." Sinta terbelah. "Maya mengerti, jika kau harus pergi, aku paham." Tapi Sinta tak bisa. Ia memilih bertahan, tapi dengan syarat, keluarga harus coba pahami. Rina mengatur sesi keluarga dengan psikolog. Di sana mereka bicara tentang perasaan. Bapak Hadi cerita tentang masa kecilnya yang keras, di mana lelaki harus kuat, perempuan harus patuh. Bu Ratna akui takut kehilangan anak. Sinta jelaskan perjuangannya, "Aku coba ubah diri, tapi tak bisa." Tina dan Rina dukung. Psikolog bilang penerimaan butuh waktu, tapi cinta keluarga lebih kuat. Tapi di luar, masyarakat tak berhenti. Sinta dipecat dari kerja karena citra buruk. Ia depresi, merasa gagal. Maya ajak ke Yogyakarta, ke keluarganya. Di sana Sinta lihat keluarga yang terbuka. Ini mungkin, pikirnya. Tapi kembali ke Jakarta, realita menampar. Ayah tolak Maya datang ke rumah. Konflik mencapai titik baru saat Tina ketahuan mendukung acara LGT. "Ayah marah, kau terpengaruh Sinta." Tina balas, "Ini soal keadilan, Pak." Keluarga terpecah, Rina netral, Tina pro, ayah kontra, ibu bingung, Sinta di tengah. Dengan keluarga terpecah, Sinta merasa bertanggung jawab. Ia memutuskan untuk sementara menjauh dari Maya, berharap meredakan situasi. "Ini untuk kebaikan semua," katanya kepada Maya, yang sedih tapi paham. Tapi jauh dari Maya membuat Sinta semakin kesepian. Ia mulai bekerja relance, menghindari kontak sosial. Rina merasa bersalah atas pengkhianatan awal, mencoba menebus. Ia ajak Sinta jalan-jalan ke mall, seperti dulu. "Ingat waktu kecil, kita selalu main bersama," kata Rina. Sinta tersenyum, "Ya, tapi sekarang semuanya beda." Di mall, mereka bertemu teman lama yang bergosip. "Wah, Sinta, benar ya rumor itu?" Sinta diam, tapi Rina bela, "Itu urusan pribadi." Tina semakin aktif, bergabung dengan grup dukungan LGT secara online. Ia belajar tentang undang-undang dan hak asasi.
Di Indonesia, kita butuh perubahan, katanya kepada Sinta. Tapi ayah tahu dari ponsel Tina dan marah besar. Kau semua teracuni. Ia ancam potong dukungan finansial untuk Tina. Bu Ratna yang semakin sehat, mencoba mediasi. Ia ajak Sinta bicara pribadi. Aku tak paham, nak. Tapi aku tak mau kehilanganmu. Sinta cerita tentang perasaannya sejak kecil, bagaimana ia suka teman perempuan, bukan laki-laki. Ibu dengar dan mulai memahami. Mungkin ini ujian dari Tuhan, katanya. Tapi Caotro datang saat Bapak Hadi mendapat tawaran bisnis besar, tapi Mitra tahu tentang skandal keluarga. Mereka mundur dan ayah salahkan Sinta. Kau hancurkan segalanya. Dalam kemarahan, ia katakan hal kejam, lebih baik kau tak ada daripada begini. Kata-kata itu seperti pisau bagi Sinta. Ia lari ke Maya menangis. Ayah bilang aku dihilangkan saja. Maya marah, itu tak benar. Kau berharga. Mereka putuskan untuk konfrontasi akhir. Maya datang ke rumah, dihadang ayah. Saya cintai putri Bapak, kata Maya tegas. Bapak Hadi terkejut, keluar. Tapi Bu Ratna biarkan masuk. Di ruang tamu, semua berkumpul. Maya cerita tentang perjuangannya, bagaimana keluarganya terima. Cinta tak pilih gender. Rina dan Tina dukung. Rina bilang, ayah, kita kembar. Jika Sinta dihilangkan, seperti hilang bagian dari kita. Tina tambah, ini aman modern, Pak. Banyak yang seperti ini. Bapak Hadi diam, tapi hatinya goyah. Ia ingat masa muda ketika ia tolak teman gay. Mungkin aku salah, gumamnya. Tapi tak mudah. Malam itu ada demo anti-LGBT di depan rumah, diorganisir oleh kelompok radikal yang tahu dari rumor. Mereka lempar batu, teriak haram. Keluarga panik. Polisi datang, tapi kerusakan sudah terjadi. Jendela pecah, dan Sinta terluka ringan. Ini membuat Bapak Hadi sadar, ancaman nyata dari masyarakat. Di rumah sakit lagi, ayah bicara dengan Sinta. Aku tak mau kau terluka karena ini. Sinta jawab, tapi tolakanku juga lukai aku, Pak. Ayah peluk Sinta untuk pertama kali sejak skandal. Makan ayah. Tapi ia tambah, tapi kita harus hati-hati. Masyarakat belum siap. Sinta setuju, tapi ia tak mau sembunyikan diri lagi. Ia dan Maya putuskan untuk aktif di komunitas, dengan dukungan Rina dan Tina. Keluarga mulai pulih, meski lambat. Bisnis ayah terganggu, tapi ia pilih keluarga daripada citra. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Seorang sepupu, iri dengan warisan, bocorkan cerita ke media nasional. Berita jadi headline, kembar kaya terlibat skandal lesbian. Keluarga dihujat online, bisnis ambruk. Bapak Hadi depresi, Bu Ratna sakit lagi. Sinta merasa ini akhir. Dengan berita nasional meledak, keluarga Hadi menjadi sorotan. Ancaman datang dari segala arah, email kebencian, panggilan telepon, bahkan kunjungan tak diundang. Sinta merasa bersalah total. Ini karena aku, katanya kepada Maya. Maya jawab, tidak, ini karena ketidakadilan masyarakat. Mereka putuskan pindah sementara ke Bali, di mana komunitas lebih kuat. Rina dan Tina ikut, meninggalkan ayah dan ibu di Jakarta. Kita harus bersama, kata Tina. Di Bali, mereka tinggal di ila kecil, jauh dari hiruk-pikuk. Sinta mulai terapi, belajar menerima diri. Maya ajak ke pantai, di mana mereka bicara tentang masa depan. Kita bisa bangun komunitas sendiri, usul Maya. Sementara itu, di Jakarta, Bapak Hadi dan Bu Ratna bergulat dengan realita. Ayah mulai baca buku tentang LGBT, dibantu psikolog. Ia sadar penolakannya berasal dari ketakutan sosial.
Aku tak mau kehilangan anakku, katanya kepada istri. Mereka putuskan ikut ke Bali. Reni di Bali penuh emosi. Bapak Hadi minta maaf sungguh-sungguh. Ayah salah. Cintamu adalah cintamu. Sinta peluk ayah, air mata mengalir. Keluarga mulai pulih, belajar menerima. Rina dan Tina bahagia melihat perubahan. Mereka bertiga, kembar yang pernah terpecah, sekarang lebih kuat. Tapi masyarakat tak berubah semudah itu. Kembali ke Jakarta, mereka hadapi tantangan baru. Bisnis ayah bangkit lambat, dengan dukungan dari mitra progresi. Sinta dan Maya jadi advokat, bicara di forum kecil tentang hak di Indonesia. Mereka hadapi kritik, tapi juga dukungan. Dalam perjalanan, Sinta sadar harga yang dibayar, kehilangan teman, pekerjaan, kedamaian. Tapi ia dapatkan kebebasan diri. Rina belajar tentang empati, Tina tentang keberanian, ayah tentang fleksibilitas, ibu tentang kasih tak bersyarat. Cinta Sinta dan Maya bertahan, meski penuh rintangan. Mereka tak nikah resmi, tapi komitmen mereka kuat. Keluarga sekarang dukung, meski diam-diam. Apakah menerima orientasi seksual seseorang berarti mengkhianati nilai tradisional masyarakat, atau justru memperkaya makna keluarga sejati?